Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat di pagi hari yang mulia ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semuanya kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk tetap berada di jalan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara salat ini adalah perkara yang bukan perkara yang ringan ya. Perkara salat ini bukan perkara yang ringan. Karena perkara salat ya, insya Allah kita akan belajar ya, mohon pertolongan kepada Allah, karena perkara salat ini teman-teman yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW ya agar menyuruh umatnya agar berzakat, agar saum di bulan Ramadan, menyuruh umatnya agar beriman kepada takdir Allah, semuanya lewat malaikat Jibril. Tapi beda dengan perkara salat. Perkara salat Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat Nabi kita Muhammad SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan Allah yang langsung memerintahkan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka subhanallah, perkara salat ini seharusnya kita sebagai orang tua mengerti betul kenapa kita harus mencintai salat. Kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk mencintai salat kalau kita belum mengerti kenapa kita harus salat. Karena sejatinya kita sedang berinteraksi dengan jiwa manusia, yaitu anak-anak kita. Bukan dengan benda mati, bukan dengan tanah kering, bukan. Pernah kita dengar ya, mungkin barangkali kita bisa memaksa seekor kuda untuk mencebur ke sungai. Tapi selamanya kita tidak akan bisa memaksa kuda itu untuk minum. Di sini kita bisa memaksa ya anak kita untuk takut kepada salat. Tapi kita tidak bisa memaksa anak kita untuk sadar terhadap salat. Kalau itu bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita mulai sebelum kita mengajarkan bagaimana mengajarkan anak-anak menumbuhkan cinta anak-anak kepada salat, alangkah baiknya kita terlebih dahulu sebagai orang tua mengetahui apa keutamaan salat, sehingga ketika kita sudah paham, sudah tahu, maka hal ini akan lebih mudah untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama yang harus kita katakan dalam diri kita, yang harus kita ketahui, bahwasanya perkara salat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita semuanya untuk salat. Subhanallah. Bahkan perintah salat ini teman-teman banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakibiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya yang demikian tersebut ya sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah ya. Salatlah ya. Kerjakanlah salat, dan ini merupakan
sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera untuk kita menyerunya, ya. Jangan kita menanti-nanti, nanti, maka ini bukan termasuk dari adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui juga sebagai orang tua, ya, ketahuilah wahai saudariku bahwasanya sholat, ya, itu adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib." Kata Rasulullah SAW, dijadikan kesenanganku dari dunia itu berupa wanita dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah salat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal, ya, muadzin di zaman Rasulullah SAW, dengan mengatakan, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Wahai Bilal, berdirilah. Yuk kita istirahat, ya, dengan mendirikan salat. Subhanallah. Dijadikan salat sebagai tempat untuk menghibur jiwa-jiwa kita. Maka ketika seseorang sudah menjadikan salat itu sebagai tempat untuk istirahat, sebagai tempat penyejuk hatinya, maka ia akan melaksanakan salat ini dengan penuh kesadaran dan rasa cinta. Bukan lagi sebagai beban di dalam kehidupannya. Bahkan hidup ini sejatinya menunggu waktu salat, teman-teman. Pekerjaan yang lain itu adalah pekerjaan sambilan sambil kita menunggu salat. Itu sejatinya. Maka kita harus sadar sebagai orang tua bahwasanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling afdal di antaranya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan as-salatu ala waqtiha, ya, salatlah di awal waktu. Subhanallah. Maka dari itu teman-teman, kita perlu menyadari bahwasanya ketika kita salat, kita sedang mengerjakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian yang perlu kita pahami juga, kenapa kita sebagai orang tua harus sadar sesadar-sadarnya, ya, untuk melaksanakan ibadah salat. Karena ternyata salat itu merupakan penghubung antara kita sebagai hamba Allah dengan Rabb kita. Kalau kita khawatir akan masa depan anak-anak kita dari kerusakan, ya, kerusakan moral yang sekarang kita lihat banyak sekali anak-anak yang berakhlak sangat-sangat jelek, ya, maka kita harus berusaha membentengi diri kita terlebih dahulu. Karena kesolihan orang tua itu akan menurun kepada anak-anaknya. Ketika kita tahu bahwasanya salat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya, maka kita jadikan prioritas di dalam kehidupan kita itu adalah salat. Dan kita harus yakini, teman-teman, kalau kita takut anak kita, saat ini kita apalagi sebagai emak-emak, ya, biasanya sangat-sangat khawatir kalau ada sesuatu yang menimpa anak-anak kita. Misalnya minyak panas, ya, yang mengguyur atau yang terkena cipratan, anak-anak kita terkena cipratan minyak panas, kita sudah hebohnya, paniknya luar biasa. Maka bagaimana nanti dengan api neraka yang akan menyiksa anak-anak kita, wal'iyadzubillah, kalau kita tidak pernah mengajarkan salat, dan juga menyiksa diri kita karena kita semuanya bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita. Maka kita katakan bahwasanya salat, perkara salat ini harus kita prioritaskan karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Taib. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami adalah bahwasanya kita tahu, teman-teman,
bahwasanya sholat ini bisa mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Dan sholat adalah amalan yang kelak akan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya pada waktu Allah menghitung amalan-amalan hambanya. Pada waktu hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya, dan perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara sholat. Maka tidak heran kalau orang sudah baik sholatnya di dunia, semua amal solihnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berusaha mendirikan sholat, orang yang berusaha untuk menegakkan sholat, bukan menjalankan sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat, itu artinya dia paham rukun-rukun sholat, dia paham wajib-wajib sholat, dia paham sunnah-sunnah sholat. Maka insya Allah amalan yang lainnya akan lebih mudah ia kerjakan. Ya. Jadi patokan sholat itu sebagai patokan kita kalau kita pengen amalan-amalan solih lainnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita sebagai orang tua memahami tentang pentingnya sholat ya dalam kehidupan kita, maka kemudian yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memulai anak-anak kita untuk bisa menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap sholat. Yang harus kita lakukan teman-teman adalah metode memotivasi anak-anak kita agar anak-anak kita cinta kepada sholat. Nanti insya Allah kita akan belajar ya bagaimana cara memotivasi anak-anak kita dilihat dari usia anak-anak kita. Karena semakin kecil anak-anak kita usianya, maka metode yang kita gunakan untuk memotivasi mereka akan lebih mudah dibanding mereka sudah usia 10 tahun ya. Metode yang digunakan akan berbeda. Baik. Kita akan bagi beberapa fase ya untuk memotivasi anak-anak kita. Di antaranya adalah fase usia 3 sampai 5 tahun. Di usia ini teman-teman yang punya anak-anak usia 3 sampai 5 tahun, di usia ini anak-anak banyak sekali meniru orang-orang di sekitarnya, termasuk diri kita sebagai orang tuanya. Maka metode yang kita gunakan ketika anak-anak kita usianya 3 sampai 5 tahun ini, biarkan anak-anak kita sering-sering melihat kedua orang tuanya banyak melaksanakan, banyak menegakkan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya melihat gambar ya, itu ada bapak-bapak lagi sholat, lagi ruku ya, anaknya ikut-ikutan ruku. Anak kecil. Begitulah anak-anak. Dia akan sangat-sangat mudah meniru. Anak-anak kita itu seperti spons. Dia akan lebih banyak menyerap dari apa yang mereka lihat, dari apa yang dia lihat di sekitarnya. Maka tunjukkan kita sebagai orang tua, ya baik kita sebagai ibu maupun suami kita sebagai seorang ayah, banyak-banyak melaksanakan sholat, terutama sholat di rumah. Biarkan anak-anak melihat bahwasanya kedua orang tuanya banyak melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah sholat wajib maupun ibadah sholat sunnah. Karena itu akan terekam dengan jelas dan gamblang dalam otak mereka. Insya Allah. Dan biarkan ini sesuai dengan fitrah mereka. Jadi jangan di usia-usia ini kita jangan sering-sering menyuruh anak-anak kita, ayo nak sholat. Sudah biarkan dulu. Biarkan sesekali kita mengajak mereka tidak apa-apa. Tapi jangan setiap sholat kita ajak. Karena mereka sedang mencontoh, mereka sedang meniru apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya. Kemudian setelah mereka memasuki fase di usia mereka
5 sampai 7 tahun, ya, tadi 3 sampai 5 tahun. Oh iya, saya lupa. Ini usia 3 sampai 5 tahun kan usia-usia TK ya. Banyak lembaga-lembaga pendidikan atau orang tua yang meminta kepada sekolah, ya, terlalu cepat menggegas anak untuk sholat, ya. Jadi mereka mengatakan, saya pernah mendapati wali murid bilang ke saya, nanti itu ya nanti ustazah, nanti anak-anak biarkan mereka diajarin sholat duhur bareng-bareng sama temennya, sama ustadahnya, diajarkan anak-anak sholat duha. Subhanallah, anak kecil di usia beliannya, secara tidak langsung kita memaksa mereka untuk sholat. Yang kita takutkan adalah mereka bukan keinginan mereka untuk sholat, mereka masih pengen bermain, tapi karena takut dengan ustadzahnya, takut dengan orang tuanya, akhirnya mereka sholat. Jadi di usia-usia ini biarkan mereka banyak melihat perkara sholat ini dari orang yang terdekatnya, yaitu dari kedua orang tuanya. Baru nanti di usia 5 sampai 7 tahun, kalau mau kita membiasakan sholat, baru kita mulai. Ya, karena biasanya di usia 5 sampai 7 tahun, tentunya dengan bahasa sederhana, ya, dengan mengatakan kepada anak-anak kita, ya, disampaikan bahwasanya, nah, nikmat Allah itu begitu besar kepada kita. Cinta Allah itu betapa melimpah kepada kita. Semua Allah beri. Di usia 5 sampai 7 tahun ini kita banyak berbicara tentang kebaikan Allah kepada anak-anak. Karena kelak ketika anak-anak kita paham bahwasanya Allah benar-benar telah berbuat banyak kebaikan untuknya, dia kelak akan lebih mudah untuk mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, maka dia akan lebih mudah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau anak belum pernah kita sampaikan tentang kebaikan-kebaikan Allah, kita langsung instan, ya. Kita langsung mengatakan kepada anak-anak kita di fase-fase usia 5 sampai 7 tahun, ayo nak sholat, ayo nak sholat. Nak, anak-anak lagi bermain. Terus kita ujuk-ujuk ya, kita tiba-tiba langsung nyamperin anak-anak, misalnya anak laki-laki lagi main bola, ya misalnya. Kemudian kita langsung di depan kawan-kawannya kita marah-marahin, ayo sudah masuk waktu sholat, gitu ya. Dengan kasar, tidak dengan kelembutan, maka ini anak-anak akan berkata kepada jiwanya, ya, dalam dirinya, kenapa perkara sholat itu sepertinya saya lagi bermain, kenapa perkara sholat itu menakutkan, ya. Ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi harus kita ingat bahwasanya ketika kita menyampaikan perkara sholat ini juga harus dengan kelembutan kepada anak-anak kita. Dan jauhi yang namanya metode mengkritik anak-anak kita, ya, dengan keras, ya. Di usia-usia 5 sampai 7 tahun, kalau mereka misalnya ternyata belum melaksanakan sholat secara konsisten, ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat dimulai dari usia 7 tahun. Ya. Dari mulai di usia 7 tahun itu baru fase di mana anak-anak ini benar-benar kita perhatikan, ya. Benar-benar kita biasakan. Karena di usia 7 tahun ada waktu sampai usia 10 tahun, 3 tahun, ya, anak-anak itu dibiasakan. Subhanallah. Kelak nanti anak-anak di usia 10 tahun dia akan sadar bahwasanya sholat ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di fase kita balik sebentar, di fase 5 sampai 7 tahun ini juga kita bisa mengingatkan anak-anak kita untuk sholat. Misalnya menyediakan air hangat untuk berwudu,
di waktu pagi yang sangat-sangat dingin. Jadi misalnya kita bilang ke anak-anak, "Nak, ini sudah Umi sediakan air hangat, yuk berwudu." Nah, anak-anak itu terkadang dia malas untuk sholat ya, karena dinginnya air untuk berwudu. Maka kita, ya anak-anak usia-usia 5-7 tahun masih kebutuhan mereka itu masih kita penuhi ya. Karena di usia ini belum waktunya anak-anak bisa semuanya mengurusi sendiri. Jadi masih kita yang mengurus ya. Kita sediakan, kemudian kita katakan, "Nak, kalau mau sholat ini ya air wudu untuk wudunya, Umi sediakan air hangat. Silahkan sholat ya, silahkan wudu." Ya. Dan kita juga bisa teman-teman di usia ini, di usia 5-7 tahun, kita memberikan kisah-kisah kepada anak-anak kita ya, bahwasanya orang-orang yang dia rajin sholat maka akan dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terangkan kepada anak-anak, nanti kalau adik sudah rajin sholatnya, Allah kasih surga. Surga itu ada apa? Ada begini-begini. Kita jelaskan juga surga itu ada apa. Kalau anak-anak kita belum ngeh terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak kecil yang usia 5-7 tahun ini terkadang ada yang ngeh, ada yang belum. Maka kita juga boleh di usia ini, di usia 5-7 tahun, kalau anak kita salat ya tepat waktu, kita boleh berikan hadiah. Berikan hadiah, boleh. Hadiah itu enggak harus dengan materi, ya enggak harus. Dengan apa tuh namanya, bintang-bintang kecil gitu ya. Misalnya karena sudah sholat hari ini dikasih bintang, kumpulin bintangnya. Itu anak-anak sudah senangnya luar biasa. Di usia-usia 5-7 tahun ini usia-usia di mana anak-anak ini sangat bergembira, sangat senang manakala orang tuanya memberikan apresiasi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dari sebuah ketaatan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai belajar dari fase 7 sekarang sampai 10 tahun ya. Baik, nah di fase 7-10 tahun ini orang tua boleh mulai mengajarkan kepada anak-anak ya, mulai di kondisi ini mereka mulai membiasakan anak-anak dengan sholat ya. Karena Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya di usia 7 tahun ini kita mulai diperintahkan untuk memerintahkan anak kita dalam perkara sholat ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai terlambat dan jangan sampai kita terlalu cepat dalam menyuruh anak-anak kita sholat. Karena semua itu ada waktunya. Dalam mendidik anak-anak kita, itu kita seperti menanam benih ya. Karena banyak sekarang orang tua yang pengen cepat-cepat anaknya sholih. Padahal seharusnya yang namanya, apalagi dalam perkara sholat ini, kita harus bersabar. Jadi orang tuanya harus bersabar dulu untuk mendidik anak-anak kita. Dimulai dari usia 7 tahun. Baru kemudian setelah itu bertahap ada waktu jeda 3 tahun. Lihat, jeda 3 tahun itu waktu yang tidak sebentar teman-teman. Di waktu 7 tahun ini adalah waktu yang sangat-sangat banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita dari usia 7 tahun anak-anak sampai usia 10 tahun. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan bilangannya, angkanya. Kita tahu Rasulullah SAW mengatakan ya, di dalam hadis beliau, "Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Kata Rasulullah SAW, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukullah mereka, dan pukul ini ada yang mengatakan bahwasanya pukul ini artinya nasihat. Padahal teman-teman kalau kita lihat dohirnya pukul berarti memukul, tapi memukulnya bukan di tempat-tempat yang bahaya, misalnya
tidak boleh kita memukul anak-anak kita di area wajah ya. Tidak boleh juga kita memukul anak-anak kita ketika emosi kita sedang meledak-ledak, sedang marah ya. Karena itu setan yang akan berperan di dalam pendidikan anak-anak kita. Kalau kita sedang emosi, misalnya emak-emak sudah teriak-teriak anaknya usia 10 tahun, usia 11 tahun, nak sholat. Lagi marah tiba-tiba langsung mukul. Nah ini yang nggak boleh juga. Kemudian jangan juga kita memukul anak-anak kita di hadapan kawan-kawannya. Ya, karena ini membuat anak-anak kita itu akhirnya down. Akhirnya dia mengatakan, aku tuh malu ketika harus dipukul di depan kawan-kawanku. Dan di 10 tahun ini juga teman-teman, Rasulullah SAW memerintahkan kita semuanya dalam pendidikan anak-anak, termasuk diantaranya juga sholat, wa farriqu bainahum fil madadi, juga dalam tempat tidur. Nah ini hitungan-hitungan 10, hitungan 7. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan ini, kita harus benar-benar memperhatikan. Dan hitungan 7 serta hitungan 10 ini hitungan syahrun qamariyah ya. Bukan hitungan bulan Hijriyah teman-teman, bukan hitungan bulan Masehi. Karena biasanya anak itu kita ya sebagai seorang ibu biasanya lebih memperhatikan usianya berapa tahun nak. Usianya 7 tahun tapi dalam usia Masehi biasanya. Jadi misalnya anak itu lahir di 2001, kita ngitungnya 2002, 2003 terus. Tapi sejatinya hitungan 7, hitungan 10 yang Rasulullah SAW sebutkan di sini adalah hitungan syahrun qamariyah. Maka dihitung lagi. Kira-kira anak-anak kita usia 7-nya kapan, usia 10 tahunnya kapan. Dan benar-benar di usia itu kita fokus pendidikan untuk anak kita adalah pendidikan sholat. Ya, yang kita fokuskan usia 7 sampai 10 tahun itu adalah pendidikan sholat. Dan jangan sekali-kali teman-teman ya kita menyepelekan anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun dengan melalaikannya, tidak mengajarkan ibadah sholat. Karena kalau dia sudah berumur lebih dari 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu sudah terlambat. Dan jangan lupa pula ya orang tua mengajarkan kepada anak-anak, mulai juga mengajarkan kenapa kita harus sholat. Tadi sudah ya di awal tuh kita bahas kenapa orang tua harus mengerti. Kenapa kita harus sholat agar nanti diajarkan kepada anak-anak di usia ini, di usia 7 sampai 10 tahun. Jangan sampai anak-anak kita di usia 7 sampai 10 tahun mereka sholat itu hanya sebuah ritual saja. Mereka sholat karena takut kepada kedua orang tuanya. Mereka belum tahu untuk apa sih saya sholat. Sebenarnya apa sih tujuan keutamaan dari sholat itu? Apa yang akan saya dapatkan? Kenapa saya harus sholat? Jangankan anak-anak usia 7 sampai 10 tahun. Orang tua saja, kita sebagai orang tua, bahkan terkadang kita tidak tahu. Kita hanya ikut-ikutan. Padahal tidak bisa kita disebut sebagai manusia yang bertakwa kalau ibadah kita hanya ikut-ikutan. Harus didasari dengan ilmu. Mulai kita belajar keutamaan-keutamaan sholat, baru kemudian kita transfer ilmu yang Allah berikan kepada kita kepada anak-anak kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di usia 7 sampai 10 tahun juga teman-teman mulai bisa menemani anak-anak kita. Misalnya kita mengatakan, "Nah, ayo nak sholat dengan ibu, ini sudah masuk waktu sholat asar. Maukah jadi teman sholatnya ibu?" gitu ya. Jadi teman anak-anak itu merasa dibutuhkan. Oh iya, ibu tuh membutuhkanku. Biasanya anak-anak dia akan lebih senang ketika merasa dibutuhkan daripada kita kata-katanya begini teman-teman. Di usia 7 sampai 10 tahun kita katakan kepada anak-anak, "Ayo nak sholat asar, ayo nak sholat duhur." Itu merasa anak-anak kok perintah ya perkataannya. Tapi kita pakai metodenya, pakai komunikasinya kepada anak-anak. Kita ayo nak bareng nak. Kita butuh ibu tuh butuh ada yang menemani sholat berjamaah misalnya. Karena ayah sudah sholat di masjid misalnya ya. Maka ibu sekarang butuh nih pengen dapat pahala sholat berjamaah. Yuk sholat bareng. Atau misalnya ayahnya untuk di masa pandemi ini mengambil pendapat yang sholat di rumah misalnya. Rukhsah
di masa pandemi ini misalnya, maka ayahnya yang mengatakan kepada anak-anaknya, ayo anak-anakku sholat bareng bersama ayah gitu ya. Subhanallah, anak-anak kalau kita ajak dengan komunikasi demikian, ini insya Allah akan lebih mudah untuk kita arahkan ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga di usia 7 sampai 10 tahun ya, kita bukan hanya mengajarkan mereka perintah sholat, tapi juga kita mengajarkan berwudu ya, berwudu dengan cara yang benar. Dan ini kita lihat anak kita itu dalam mengajarkan metode wudu, metode sholat, ini kita harus lihat juga anak kita itu anak yang tipe model apa ya. Kalau misalnya anak kita tipe modelnya melihat gambar lebih mudah untuk mereka serap ya, maka kita sebagai orang tua boleh kita membeli misalnya poster-poster gambar, kan sekarang sudah ada ya yang gambar-gambar yang tidak ada wajahnya misalnya ya, tidak ada orangnya tapi hanya menggambarkan ini loh, untuk sholat ini gerakannya seperti ini. Kemudian kita mulai ajarkan lagi ya, di fase-fase 7 sampai 10 tahun itu bacaan-bacaan sholat disertai dengan maknanya. Ingat ya, disertai dengan maknanya. Bukan hanya kita ajarkan bacaan-bacaan sholat tanpa kita mengajarkan maknanya. Sehingga subhanallah, kalau anak-anak sudah dibiasakan teman-teman, diajarkan maknanya, ini loh maknanya seperti ini loh artinya seperti ini, maka insya Allah di usia 10 tahun itu anak-anak sudah bisa lebih khusyuk dalam sholat ya. Dan kita bisa membagi waktu 3 tahun ini, misalnya kita sebagai orang tua kan berarti 7 sampai 10 tahun tuh ada 3 tahun waktu ya, fokus. Saya ajak diri saya dan teman-teman, kita bikin tabel misalnya Senin kita mengajarkan keutamaan sholat. Selasa kita ajarkan anak-anak cara berwudu misalnya ya. Rabu kita ajarkan anak-anak keutamaan berwudu misalnya. Kemudian Kamis kita ajarkan anak-anak bacaan sholat ya. Terus jadi pendidikannya itu di usia 7 sampai 10 tahun itu jelas ya. Dan ini yang harusnya menjadi tugas bagi kita sebagai seorang ibu ya. Sehingga anak-anak di usia 10 tahun dia sudah paham tentang rukun sholat, tentang wajib sholat, tentang arti sholat. Dia sudah paham bagaimana wudu yang benar, bacaan yang setelah wudu dia juga sudah hafal ya, dia akan pakai. Dan subhanallah, teman-teman bisa bayangkan enggak, kalau kita sebagai ibunya yang mengajarkan demikian kepada anak-anak kita, itu menjadi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, menjadi amal jariah. Kita tidak pernah tahu anak-anak kita hidup sampai kapan, tapi yang pasti ketika anak-anak kita sudah mulai balik dan mereka sudah mulai sholat ya, mereka pakai bacaan-bacaan sholat yang pernah kita ajarkan di sholat-sholat mereka ya. Mereka pakai wudu yang pernah kita ajarkan untuk wudu mereka sepanjang hidup mereka, maka kita sebagai seorang ibu dapat pahalanya. Kita misalnya sholat duhur dan sholat sunnah, kita dapat tambahan pahala sholatnya anak kita karena kita telah mengajarkan bacaan sholat kepada anak-anak kita. Maka mulai hari ini, yuk tanamkan dalam diri kita bahwasanya perkara mengajarkan sholat itu bukan di tangan ustadzah, tapi di tangan kita sebagai kedua orang tua. Karena kita tidak mau ya, kalau pahala yang besar ini ternyata diambil bagiannya oleh ustadzah. Nah, di fase 7 sampai 10 tahun ini biasanya anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya. Dan sebagian sekolah sudah mulai mengajarkan sholat ya, tapi tidak secara detail mengajarkan bacaan-bacaan sholat terutama ya. Nah, kita sebagai orang tua bisa mengajarkan maknanya ya. Kita sebagai orang tua bisa mengecek seberapa hafalnya bacaan sholat anak-anak. Karena terkadang anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun ini masih terbalik-balik bacaannya ya, terutama dalam tahiyat ya. Nah, ini kita juga bisa mengoreksinya
ya, di usia 7 sampai 10 tahun duduk bareng, kemudian kita katakan, "Ayo nak, ibu pengen dengar bacaan sholatmu seperti apa ya?" Atau ibu dulu yang baca, ibu baca ya bacaan tahiyat, nanti anak-anak kita dengar ya. Nak, kita belajar bareng tahiyat itu artinya apa ya? Yuk kita belajar bareng. Nah, anak-anak itu kalau kita katakan, "Ayo belajar bareng," "Yuk, yuk, yuk Bu, kita belajar bareng." Masya Allah, senang ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, berarti tugas ini sekali lagi adalah tugas kita sebagai orang tua untuk membicarakan sholat ya selama 3 tahun dengan anak-anak kita secara kontinu dan berurutan ya. Setelah anak-anak kita usia 10 tahun, di fase 10 tahun sampai usia balik mereka ya, maka ini baru kita tegas dalam perkara sholat. Anak-anak kita belum sholat, kita pukul ya. Tapi ingat, pukulnya bukan pukulan yang keras, bukan pukulan yang menyakitkan, karena Rasulullah SAW ketika memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita di usia 10 tahun itu tujuannya sebenarnya memperbaiki, bukan menyakiti, bukan menghukum, bukan menghina anak-anak kita. Tapi tujuannya murni untuk memperbaiki sholat anak-anak kita. Dan lihat insya Allah ya, biidnillahi ta'ala, anak-anak di usia 10 tahun dia sudah benar sholatnya, sudah kontinu, sudah bagus sholatnya, maka di usia dewasa mereka dia akan Allah berikan taufik untuk bisa menjaga sholat ya. Jadi ini di usia 10 tahun juga teman-teman yang harus kita benar-benar perhatikan ibadah sholat mereka. Sudah terbiasa belum sholat mereka di waktu-waktu terdengar adzan berkumandang ya. Jangan sampai kita biarkan nanti toh mereka belum balik, saya biarkan saja sampai mereka balik. Nanti yang ditakutkan kalau kita terlambat, pada Rasulullah SAW sudah menjelaskan hitungan usianya, takutnya nanti malah kebablasan ya. Anak-anak kita akhirnya tidak pernah memperhatikan sholat ya dalam kehidupannya, padahal sholat ini sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita kelak. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum saya menutup majelis, yang paling penting ya adalah kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita. Mendoakan anak-anak kita. Ada doa dalam Al-Quranul Karim ya, yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dirinya dan anak cucunya orang-orang yang tetap mendirikan salat ya. Doa Nabi Ibrahim sangat indah, maka ini perlu kita kuatkan doa kita terus diulang-ulang. Karena sejatinya ketika kita berdoa itu seperti mengayuh sepeda ya, pasti akan sampai. Doa kita yang kita panjatkan agar anak-anak kita dimudahkan untuk salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Wa taqabbal du'a. Ini ada di surah Ibrahim ayat 40. Silahkan teman-teman nanti lihat, ditadaburi maknanya ya. Subhanallah, doa yang sangat-sangat indah. Kemudian kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan sebuah doa, Allahumma ja'alis salah ahabbu ilaihim. Ya Allah, jadikanlah salat itu lebih anak-anakku cintai ya. Minal ma'il barid, daripada air dingin ketika mereka haus, ala dhamai. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu, wabil ijabatil jadir, dan engkau yang maha mengabulkan permohonan hamba, ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, dan engkau sebaik-baik pemberi nikmat dan sebaik-baik penolong bagi kami. Jadi benar-benar kalau saat ini teman-teman diberikan ujian anak-anak yang belum mudah untuk sholat ya, padahal usianya sudah usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun sudah balik ya. Kita kalau pas waktu sholat rasanya capek gitu ya, bengok dan sebagainya, berarti yang perlu kita lakukan adalah bukan melihat pada diri anak-anak kita kemudian menyalahkannya 100%. Kita duduk ya, kita benar-benar bertaubat kepada Allah ya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Kita katakan, ya Allah, mungkin ada yang salah dalam mengajarkan anak-anak kita sholat ya.
pendidikannya ada yang salah. Ya Allah, hamba memohon ampun kepada Engkau. Karena ini adalah amanah darimu. Ya Allah, perbaikilah urusan hamba dalam perkara salat dan urusan anak cucuku. Subhanallah. Kelak kalau orang tua sudah benar-benar pasrah kepada Allah, mengakui kesalahan dalam membimbing anak-anak, Allah kasih jalannya, Allah kasih solusinya. Allah tuh pengen kita itu benar-benar benar-benar bertawakal kepada Allah dalam urusan pendidikan anak-anak kita. Mungkin kita selama ini ada terbesit dalam hati kita, saya sudah belajar parenting saya banyak belajar parenting di banyak seminar, saya banyak membaca buku-buku parenting, saya banyak mendengarkan kajian-kajian ustadz-ustadzah tentang perkara sholat. Tapi ternyata anaknya itu belum Allah mudahkan untuk sholat. Berarti Allah ingin kita lebih dekat lagi dengan Allah. Allah pengen kita menangis lagi dalam doa-doa kita. Ini ujian. Kita benar-benar memohon seperti anak kecil merengek-rengek kepada ibunya. Yakinlah teman-teman, Allah pasti kasih solusinya. Allah pasti kasih solusinya. Karena saya pernah melihat ada seorang anak kecil yang mana dia usianya waktu itu sekitar belum genap 10 tahun ya, tapi sudah dibiasakan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya pergi, kemudian anak itu sholat, Masya Allah ya. Dan ini merupakan sebuah kesuksesan bagi kedua orang tua ya, manakala anak-anaknya tanpa dilihat oleh orang tuanya dia salat ya. Kesuksesan sejati itu bukan anak-anak yang mendapatkan ranking 1 di sekolahnya, bukan anak-anak yang dia pintar dari segi akademik, tapi anak-anak yang Allah berikan taufik untuk salat. Itulah kesuksesan orang tua sesungguhnya. Karena ini modal hidup bagi anak-anak kita. Mencintai salat. Ketika anak-anak sudah ditumbuhkan oleh Allah rasa cintanya kepada salat, berarti orang tua telah sukses mendidik anak-anaknya. Subhanallah. Kita minta kepada Allah teman-teman, benar-benar minta. Kalau masih ada PR orang tua yang melihat anaknya belum mau salat, benar-benar malamnya bangun minta sama Allah, saum di siang hari, berdoa kepada Allah dalam perkara urusan salat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya kepada kita, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang mencintai salat, dan Allah kelak kumpulkan kita semua dengan anak cucu kita di surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.